11 Kabupaten Magetan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Bersama saya Hanitya Desi sebagai observer, lalu di sebelah saya ada Bapak Arwan Dwi Prasetyawan sebagai coach dan Ibu Iis Sri Sunarsi sebagai coachee. Dari SMK Negeri Poncol, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hani. Gimana kabarnya Pak Arwan? Alhamdulillah baik, Bu Hani. Bagaimana kabarnya, Bu Hani? Alhamdulillah baik juga Pak. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Pak Arwan. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Pak Arwan, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bapak. Nah, jangan lupa disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Untuk potensi yang ingin saya kembangkan, Bu Hani, yaitu yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua yaitu mendengarkan dengan aktif, serta yang terakhir yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu Hani. Baik, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti Ya. itu, Bu Hani. Kemudian yang terakhir ya Pak, indikator apa yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Indikatornya saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut, Bu Hani. Ya baik, kalau begitu Pak Arwan, saya akhiri, mungkin praobservasinya bisa dilakukan. Silakan nanti Bapak melakukan coaching terhadap coachingnya. Ya, terima kasih Bu Hani atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Arwan. Untuk hari ini bagaimana kabarnya, Bu Is? Ya, alhamdulillah baik, sehat. Oke, untuk hari ini Bu Is kita akan melakukan coaching ya Bu Is terkait rencana pertemuan untuk hari ini, dan tujuannya nanti semoga Bu Is menemukan permasalahan yang dihadapi segera terselesaikan gitu ya Bu Is. Iya Pak. Nah, untuk melakukan hal tersebut saya akan lakukan untuk beberapa pertanyaan kepada Bu Is ya Bu Is. Yang pertama ya ini tujuan dari Bu Is untuk kita pertemuan hari ini apa sih Bu Is? Saya ingin bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini Pak. Mungkin ada permasalahan ya Bu Is. Untuk permasalahan sendiri mungkin bisa diceritakan Bu Is. Ya, untuk permasalahannya di sini saya kan masuk kelas untuk layanan klasikal, bidang saya itu 1 jam mata pelajaran Pak. Sedangkan untuk pembelajaran dalam 1 jam mata pelajaran itu untuk satu tema itu kurang, karena dilihat dari materi dan lain sebagainya itu sudah saya coba untuk mempreskan waktu, tapi tetap saja selalunya kurang, jadi nggak sampai tuntas setiap kali satu pertemuan. Sedangkan kalau disambung ke next pertemuan itu juga anak-anak sudah beda tingkat kesepahamannya. Seperti itu untuk permasalahan dari Bu Is ya. Untuk dari harapannya dari Bu Is sendiri apa sih Bu Is untuk permasalahan itu Bu Is? Ya, harapannya saya bisa menemukan solusi tentang permasalahan yang saya hadapi saat ini terkait dengan bagaimana saya bisa memberikan pembelajaran kepada anak secara maksimal. Berarti untuk pembelajaran secara maksimal ya Bu Is. Jadi kemungkinan besar kan nanti harus memiliki target kan seperti itu. Apa sih target dari Bu Is dari permasalahan dari tadi Bu Is? Target
dalam satu kali layanan di Pascal itu bisa tuntas dalam satu pertemuan. Itu target dari kuis ya. Mungkin kalau kuis tidak bisa meraih target tersebut, mungkin apa sih kuis yang akan terjadi kalau kuis tidak mencapai targetnya? Ya, kalau tidak bisa mencapai target yang terjadi ya seperti ini Pak. Jadi pembelajarannya tidak maksimal dan dampak ke anak juga tidak maksimal. Ya, bisa kita lanjut ya Buis untuk pertanyaan berikutnya Buis ya. Mungkin ada beberapa kesempatan yang Buis miliki sekarang untuk mencapai hal tersebut. Dari hal tersebut mungkin Buis skala mungkin dari angka 1 sampai 10, di mana sih posisi Buis sekarang untuk mencapai target tersebut Buis atau tujuan tersebut? Di posisi masih 7 ya. Oh masih 7, berarti belum maksimal begitu ya Buis ya? Sangat belum. Ya. Baik, untuk beberapa target tersebut mungkin ada di diri Buis ada memiliki beberapa kekuatan Buis. Mungkin kekuatan apa sih yang bisa Buis mungkin Buis bisa Buis untuk mencapai tujuan tersebut? Kekuatan yang saya miliki itu diantaranya saya mempunyai beberapa media pembelajaran di mana bisa dikatakan itu termasuk pada pembelajaran yang terdiferensiasi. Berarti itu mungkin sebagai Buis untuk mengatasi solusinya gitu ya Buis ya. Solusinya seperti itu. Mungkin untuk solusinya seperti itu Buis untuk pembelajaran yang berdiferensiasi itu tadi, mungkin ada hambatan Buis yang menghalangi Buis untuk mencapai atau meraih tujuan tersebut. Ya itu tadi Pak, sebenarnya hambatannya itu tentang waktu pembelajaran yang kurang dan tidak cukup kalau hanya 1 jam mata pelajaran gitu Pak. Jadi ya saya memakai media yang berdiferensiasi pun tidak bisa menyelesaikan dalam satu materi, sehingga misalnya ya nanti mungkin PR seperti itu untuk anak-anak, tugas rumah seperti itu Pak. Dan itu membosankan anak-anak. Ya mungkin jika Buis punya kesempatan bertemu dengan pimpinan kita, mungkin apa yang diharapkan ataupun saran yang diharapkan dari Buis dari sebuah pimpinan tersebut untuk mengatasi permasalahan Buis ini. Oh iya, jadi menurut saya itu ada sistem blok, tapi kalau sistem blok itu yang saya tidak mengerti itu nanti bisa semua makro atau mungkin bisa untuk kita aja Pak. Misalnya dalam 1 bulan itu kan berarti 4 kali pertemuan, itu bisa diblokkan dalam minggu pertama misalnya gitu, khusus untuk BK. Jadi saya bisa memberikan satu materi itu secara tuntas, atau mungkin kalau 4 kali pertemuan itu bisa 2 materi Pak. Sebenarnya satu tema itu bisa selesai 2 kali 2 jam, 1 kali 2 jam mata pelajaran itu bisa. Kalau 1 jam itu memang sangat kurang, jadi baru opening, baru masuk ke inti sudah habis jamnya. Berarti itu termasuk rencana Buis gitu ya, Iya. kalau bertemu dengan pimpinan kita kan seperti itu. Oke, untuk jangka waktunya sendiri Buis untuk melakukan hal tersebut biar mencapai skala yang 10 tadi atau maksimal itu, untuk Buis sendiri berapa jangka waktunya? Jangka waktunya ya kalau misalnya mengerjakan ya saya ikut untuk kegiatan sekolah sih Pak. Cuman saya bisa dapat waktu 1 jam ini kan sebenarnya nggak ada jamnya Pak. Untuk BK nggak ada jam Pak. Bisa dapat 1 jam itu karena ambil jam produktif. Nah jadi untuk makro produktif itu diambil 1 jam per minggunya untuk pelayanan BK. Jadi mungkin untuk waktunya kalau kebijakannya bisa diambil secara blok dengan cepat, ya mungkin bisa dalam 1 semester ini sudah ada kebijakan yang baru sudah bisa dilaksanakan. Berarti untuk mencapai tujuan sendiri Buis menginginkan sistem blok tadi ya Buis ya? Iya betul. Apakah itu rencana prioritas Buis atau ada rencana lagi untuk prioritasnya? Sebenarnya itu rencana prioritas Pak, karena iya, karena kalau saya amati perkembangan dari karakter peserta didik itu khususnya menurun dari skala yang sebelumnya itu dari mulai tingkat etika, sopan santun yang sederhana itu sangat menurun sekali Pak. Jadi kalau di dalam materi BK itu kan fokus kepada pembentukan karakter anak dan pembiasaan, ya seperti itu Pak. Berarti tadi termasuk rencana Buis, juga termasuk rencana prioritas juga Buis. Mungkin Buis dari hal tersebut
keberhasilan ukuran tolak ukur untuk keberhasilan kuis itu apa sih untuk mencapai hal tersebut? Iya, tolak ukurnya ya saya bisa menuntaskan materi dan bisa memberikan dampak yang signifikan kepada anak. Misalnya tema yang saya sampaikan tentang bahaya merokok dan minuman keras. Jadi anak itu semakin tahu dampak bahayanya, anak bisa berpikir ke depan dan bisa mengurangi bahkan meninggalkan kebiasaan yang seperti itu. Itu semua tadi termasuk berarti rencana aksi dari WIS ya? Iya betul. Jadi kalau semuanya sudah mencakup dari rencana aksi, juga mencakup dari solusi atau prioritas utama dari WIS, mungkin apa sih komitmen dari WIS untuk mencapai hal tersebut, WIS? Komitmen saya akan berusaha terus untuk berdiskusi dengan kepala sekolah terkait dengan bagaimana kalau bikin sistem blok, kemudian konsultasi juga kepada kurikulum, kepada wakil kesiswaan yang berhubungan dengan siswa, dan kalau sudah ada kebijakan yang pasti bisa eksekusi langsung dengan menerapkan berbagai pembelajaran yang berdifferensiasi buat siswa. Oke, tentunya dari hal yang akan dilakukan WIS, mungkin ada keraguan WIS untuk melakukan aksinya WIS tadi? Ragunya itu ada sih Pak, mungkin kurang mendapat dukungan dari berbagai pihak, itu ragu yang pertama. Takutnya ada pemikiran jika kan cuma kayak gitu aja kok meminta prioritas waktu seperti itu keraguan dari saya karena kan masih sering terjadi kesalahpahaman tentang peran DK di sekolah saya terutama. Jadi itu tadi untuk keraguan yang dimiliki dari WIS ya. Mungkin dari keraguan hal tersebut mungkin ada kebutuhan atau WIS ingin butuh apa untuk menyelesaikan komitmen atau dari rencana aksi WIS ini? Ya, butuh keberanian untuk menyampaikan kepada pimpinan Pak. Oh iya. Jadi masih ngumpulin dulu ini. Ya, jadi begitu ya WIS untuk posting hari ini. Mungkin ada apa istilahnya ada lembaga lagi yang ingin disampaikan WIS? Tidak Pak, untuk masalah saya ucapkan terima kasih kepada Pak Arwan untuk pertemuan hari ini sudah bersedia menjadi coach bagi saya sehingga saya bisa merasa lebih lega, lebih terbantu tentang masalah saya. Ya, alhamdulillah untuk kalau WIS sudah mulai merasa lega, coaching hari ini bisa kita akhiri ya WIS ya. Ya, terima kasih WIS atas waktunya dan WIS sudah menemukan solusinya, maka coaching hari ini bisa saya tutup. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arwan. Assalamualaikum Pak Arwan. Waalaikumsalam Bu Ani. Pak Arwan tadi sudah melakukan coaching ya dengan WIS. Ya. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Pak, pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ini Bu Ani, waktu saya coaching tadi, saya sudah melakukan coaching dengan alur kita juga, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan untuk solusinya. Bu Ani. Baik Pak Arwan, menurut saya sebagai observer saat Bapak melakukan proses coaching tadi dengan Bu Iis sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita dan juga Pak Arwan sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Iis sehingga Bu Iis bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip ya Pak. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan, Pak? Untuk kompetensi sendiri, berarti yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi untuk proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik daripada hari ini. Nah, itu Pak. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Mungkin demikian observasi saya hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum